selamat pagi, semangat pagi Sobat Muardi. Saya Dr. Eva Nia Muzi Silawati, spesialis penyakit dalam KIMD Finasim dari Divisi Endokrin Metabolik Diabetes RSUD Dr. Muardi. Pada pagi hari ini tentunya kami ingin menyapa para Sobat Muardi sekalian, dan tentunya acara apa nih sebenarnya kita pada pagi hari ini? Ya, ini sebagai launching pertama untuk acara Muardi Wae di Rumah Sakit Dr. Muardi. Kita akan membuka satu program yang nantinya setiap Kamis minggu ketiga kita akan bersama Sobat Muardi semua untuk menyampaikan, dan kita gosip ya dokter ya. Gosipnya tentang apa ini ya? Karena judulnya menarik sekali, Spill the Tea for Thyroid ya. Jadi kita akan gosip-gosip tentang tiroid. Dan ini menjadi program yang menurut kami sangat penting, karena memang tiroid ini adalah kasus yang cukup banyak, tetapi mungkin banyak para masyarakat kita ini tidak menyadari bahwa sebenarnya butuh perhatian khusus untuk tiroidnya. Oke, pada pagi hari ini saya tidak sendirian, nantinya saya akan diajak ngerumpi ya, tentunya dengan dua dokter yang luar biasa pada pagi hari ini. Yang pertama saya mau menyapa Dr. Muhammad Lukman, SP Radiologi, jadi beliau dokter radiologi Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi Dr. Lukman. Pagi, Dok. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol dok, kita gosip tentang tiroid ini ya. Oke, yang kedua Dokter VI ya, atau Dokter Ika VI Lasari ya dok, ya. SPPA, jadi spesialis patologi anatomi. Beliau bagian yang coblos dan juga melihat yang kecil-kecil. Ya, jadi tentunya kalau kecil bisa ngelihat, yang besar apalagi ya dok. Oke, nanti kami akan bicara tentunya lanjutan dari topik sebelumnya, di mana kami pernah juga mengajak Sobat Muardi untuk berbicara tentang tiroid, di mana kami pernah menyampaikan dan berdiskusi dengan Sobat Muardi tentang bagaimana itu tiroid, kemudian gejala-gejala secara gangguan fungsionalnya seperti apa. Nah, pada pagi hari ini kami akan mengajak Sobat Muardi untuk berdiskusi terkait jika memang kita mempunyai satu benjolan di leher, dan ternyata benjolan itu adalah sebuah benjolan pada organ tiroid, apa yang harus kita lakukan? Apakah kemarin yang saya sampaikan, apakah kita harus merasa kecil hati atau apa? Tentunya tidak. Nanti saya akan didampingi beliau berdua tentang kelanjutan dari bagaimana diagnostik atau screening yang harus kita lakukan kalau memang Sobat Muardi menemukan ada satu benjolan di leher atau itu adalah organ tiroid. Nah, sebelum itu mungkin dari Dokter Lukman ya dok. Jadi kemarin kebetulan kami sudah diskusi banyak dengan Sobat Muardi bahwa memang setelah kita mengetahui gejalanya dan tandanya, terutama untuk gangguan fungsionalnya bentuknya hipertiroid atau hipotiroid. Nah, kalau memang ada juga gangguan struktural dari tiroidnya, ada satu benjolan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini dari aspek radiologi, kira-kira bagaimana dok? Silahkan. Baik, terima kasih Dokter Eva atas waktunya. Jadi Sobat Muardi sekalian, ketika kita curiga ada benjolan di tiroid gitu ya, atau benjolan di leher, pertama-tama kita kira-kira dulu ini betul di tiroid atau di organ lain yang di leher begitu ya. Kalau benjolan yang di tiroid itu biasanya seperti mungkin yang sudah dikemukakan oleh Dr. Eva pada pertemuan yang sebelumnya, benjolannya itu ada di bagian tengah gitu ya. Nah, itu bisa timbul pada umur beberapa saja bisa, tetapi memang dia dikatakan pada umur 30 tahun ke atas gitu. Nah, ketika kita menemui ada benjolan di tiroid ini, terus apa yang harus kita lakukan gitu ya? Biasanya kalau dari dokter klinisi seperti Dr. Eva dan kawan-kawan akan mengirimkan panjenengan semua untuk dilakukan pemeriksaan di radiologi. Nah, jenengan juga bisa minta gitu ya, misalnya sendiri di rumah masih takut untuk ke rumah sakit, terus ini kok ada benjolan, wah ini seperti yang Dokter Eva katakan, kok ini sepertinya tiroid, terus saya harus bagaimana dok? Nah, bisa pergi ke radiologi untuk minta pemeriksaan gitu ya. Nah, pemeriksaan di radiologi itu ada banyak, seperti yang sudah kita ketahui itu ada X-ray, kemudian juga ada USG, ada CT scan dan MRI gitu. Nah, masing-masing pemeriksaan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi secara garis besar untuk pemeriksaan tiroid untuk sekarang itu pilihan utamanya yaitu pemeriksaan USG. Gitu. Dari pemeriksaan USG itu dipilih karena dia
di hampir semua tempat itu ada, kemudian juga tanpa radiasi dan harganya juga tidak relatif murah gitu ya, tidak mahal seperti pemeriksaan yang lain. Nah nanti Dokter Eva, kalau diperiksa USG itu nanti kita akan lihat kelainannya itu, ini itu pembesaran betul, yang pertama betul di tiroid atau tidak. Kemudian kalau sudah, oh ini betul di tiroid, nah itu nanti sifatnya itu pembesaran dari tiroidnya itu, atau yang di kedokteran kita bisa bilang goiter atau struma, atau pembesaran itu akibat adanya nodul. Nodul itu jadi gampang itu ada sesuatu di situ. Nah dari sesuatu benjolan lain, jadi pembesaran itu akibat pembesaran yang semua, atau dia ada pembesaran yang satu itu yang kita bilang nodul. Ya, karena di leher ini bukan hanya tiroid saja ya dok. Betul, jadi artinya apakah ada getah bening yang membesar, kemudian juga apa justru mungkin benjolan bukan dari getah bening atau mungkin bukan dari tiroid tapi dari organ yang lain di luar itu, yang tentunya nanti Dokter Lukman dan teman-teman sejawat radiologi akan melihat ini ya dok. Dan sepertinya juga Sobat Muardi nggak perlu khawatir juga, karena untuk USG ini nggak perlu hanya di rumah sakit ya dok, bisa dilakukan di klinik atau mungkin di laboratorium klinik ya dok. Itu juga sekarang ini musim COVID, beberapa orang takut untuk pergi ke rumah sakit. Betul. Jadi kalau memang untuk screening tidak harus dilakukan Muardi, tapi ke rumah sakit akan lebih mudah. Kenapa? Karena semua ada di situ ya dok. Jadi lebih lengkap. Dokter PI juga ada kalau di rumah sakit ya dok. Oke, jadi kalau tadi USG itu gimana dok persiapannya? Apakah pasien atau Sobat Muardi ini kalau mau screening tiroid, apakah persiapannya harus puasa atau bagaimana dok? Ada perlakuan khusus nggak persiapannya ini? Baik. Jadi Sobat Muardi sekalian, kalau kita mendengar kata USG gitu, pasti pikiran itu ada persiapan dan lain-lain ya dok ya. Tetapi kalau untuk tiroid itu memang tidak ada persiapan. Jadi kapanpun bisa ya dok? Kapan saja bisa. Ya, pagi, siang, sore, asal masih buka ya dok? Betul. Belum tutup ya rumah sakit ya? Betul. Jadi tidak perlu puasa ya dok? Tidak perlu puasa. Jadi bisa dilakukan kapanpun yang jelas, dan tentunya ini sangat simpel dan mudah, dan sepertinya kalau hanya organ atau hanya regio leher saja sepertinya cepat ya dok? Cepat. Jadi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk Anda melakukan screening tiroid ini dari aspek ultrasonografi atau USG. Jadi cukup sebentar saja mengunjungi Dokter Lukman untuk dok bisa mohon untuk di screening atau dilihat benjolannya ini apakah memang tiroid ataukah bukan. Oke dok. Terus selain tadi persiapannya, kemudian setelah dilakukan USG itu kira-kira apa saja yang bisa disimpulkan dari situ dok? Baik, jadi nanti setelah dilakukan USG, maka kesimpulannya itu kita akan menyimpulkan yang pertama itu tadi, bahwa pembesarannya itu merupakan pembesaran yang diffuse, maksudnya pembesaran di tiroid saja tanpa mengandung sesuatu. Nah yang kedua itu adalah kesimpulan di tiroid itu ada kelainan atau tidak, maksudnya berupa benjolan begitu gampangnya. Kalau di kedokteran kita bilang lesi atau nodul begitu. Nah nanti dari benjolannya itu kita perkirakan itu arahnya kemana lah, nanti mungkin lebih lanjut diterangkan oleh dokter. Ya, dari ultrasonografi ini juga apakah bisa juga dok menentukan bahwa oh ini kecenderungannya ini kayaknya kemungkinan besar ke arah satu jinak atau ganas, itu bisa nggak dok dilihat dari ultrasonografi tiroid ya? Jadi memang kalau di saat ini untuk istilahnya kita ada kesesuaian antara klinisi kemudian radiologi dan dari patologi anatomi supaya kita bisa saling mengerti dengan lebih mudah. Itu ada satu sistem di dalam pelaporan tiroid namanya TIRADS dokter. Jadi itu itu apa ya dok? Mungkin Sobat Muardi TIRADS kayaknya itu belum familiar ya? tiroid information untuk ini dok, untuk melihat dia nanti arahnya kemana. Jadi ada poin-poinnya dokter gitu. Jadi tirat berapa ya dok yang mungkin Sobat Muardi mungkin oh kalau tirat sekian ini berarti saya harus lebih hati-hati karena mungkin ke arah satu malignansi atau keganasan ya dok? Biasanya tirat, jadi untuk tirat itu biasanya kalau untuk yang 1 sampai 3 itu relatif masih aman gitu. Nanti kalau sudah yang 4 itu 4 dan 5 itu sudah kita mengarah
ke keganasan, tetapi jangan berkecil hati dulu karena itu masih sifatnya perkiraan secara radiologis gitu. Ya, tentunya gitu. Nanti masih harus dilihat secara gitu. klinis. Oke. Jadi Ya. modalitasnya tidak hanya satu saja, tapi Betul. tentunya Sobat Muardi harus konsultasi nih. Oke. Konsultasi juga ke kami penyakit dalam untuk terkait mematchkan antara gejala klinis yang ada, Betul. kemudian juga apakah yang kami jelaskan sebelumnya ada hipertiroid atau hipotiroid atau tidak, dan juga tadi mencocokkan dengan hasil ultrasonografi dari sejawat radiologi apakah memang ini nantinya berhubungan juga dengan dokter VI nih. Artinya apakah tebakannya dari dokter radiologi dokter Lukman ini benar ataukah sesuai ataukah tidak. Jadi memang itu perlu dipastikan. Jadi Sobat Muardi jangan nanti kalau dokter Lukman bilang wah ini sudah tirat 4 berarti sudah berkecil hati, kemudian malah justru tidak pergi ke dokter lagi karena merasa waduh takut ini dan sebagainya ya. Jadi Sobat Muardi nggak perlu khawatir karena tumor atau benjolan di leher ini termasuk jenis tumor meskipun itu ganas, artinya satu keganasan yang justru prognosisnya sangat baik dibandingkan tumor-tumor yang lain. Jadi ketika sudah nantinya diterapi dengan benar, tentunya itu akan bisa betul-betul bersih dan juga metastasa atau penyebarannya bisa minimal sekali dibandingkan dengan keganasan atau kanker di organ-organ padat yang lain yang nanti mungkin bisa disampaikan dokter VI. Gimana ini dokter VI? Tadi kan misalnya dokter Lukman nih bilang, wah ini tiratnya tirat 4 nih misalnya ya. Kan tadi disampaikan kalau tiratnya lebih dari 3 berarti kemungkinan ke arah ganas masih mungkin. Nah, tapi itu masih tebakannya dokter Lukman ya. Yang tentunya harus dipastikan ya dari histopatologinya apakah memang ini ganas atau tidak. Bagaimana dok? Iya betul dokter. Terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi untuk ini ya benjolan yang di tiroid gitu. Kalau misalnya dari pemeriksaan radiologi, kita kan biasanya dari klinisi nih dok, dari dokter Eva mengirimkan ke radiologi, kemudian radiologi melakukan pemeriksaan dan hasilnya mungkin tirat 4 atau di bawah itu misalnya masih tirat 1, 2. Nah itu kita konfirmasi kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan patologi anatomi. Nah pemeriksaan patologi anatomi ini ada 2 macam. Dia ada yang invasi, artinya memerlukan operasi, tindakan di kamar operasi, dan juga ada yang tindakannya cukup di poliklinik. Nah, itu biasanya kita sebut dengan FNAB atau fine needle aspirasi, atau bahasa Indonesianya, bahasa gampangannya itu aspirasi jarum halus. Jadi kita hanya melakukan invasi yang sedikit, jadi hanya melakukan suntikan gitu ya di regio tiroidnya, seperti itu, di area tiroidnya. Mungkin bisa sambil dilihatkan gambarnya ya dok. Mungkin saya ini kan biar Sobat Muardi ada gambaran. Ini yang ditusuk mana nih, lehernya atau iya jadi mana ya dok? Ya jadi mungkin gambarnya bisa dilihat ya. Jadi kita namanya memang untuk tindakan di patologi anatomi Sobat Muardi ya, namanya adalah fine needle aspirasi. Jadi namanya aspirasi. Aspirasi itu seperti kita seperti diambil darah gitu. Cuman kalau diambil darah kan biasanya di lengan gitu ya. Nah, kalau ini kita ambil darahnya atau ambil sampelnya di area benjol. Karena ini yang kita bahas tentang tiroid. Jadi kita bahas pengambilannya jadi di area tiroid. Jadi nanti di area tiroid itu tadi kan sudah ada panduan dari Dr. Lukman ya, dari USG-nya hasilnya di mana, sebesar apa. Nah, dari situ kami para ahli patologi ini melakukan tindakan dengan menusukkan jarum ke area yang dicurigai begitu. Nah, setelah kita lakukan penusukan seperti yang digambar, mungkin bisa lihat. Nah, itu kita menggunakan alat namanya Kameko, kemudian jarumnya kita ganti bukan jarum bawaannya dari SPET 10 cc ya, jadi jarumnya lebih kecil lagi. Jadi sedikit melukai gitu. Nanti kita lakukan pemeriksaan seperti yang digambar C itu ya. Nah nanti setelah disuntik nanti kita aspirasi. Aspirasi itu maksudnya pengangkatan sampel seperti itu. Ditarik ya dok? Ditarik, ya dokter. Ditarik. Nah setelah itu kita juga nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau ngambil darah kan biasanya banyak. Kalau ini enggak, karena kita hanya sampling aja gitu. Setelah itu nanti kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop seperti itu. Nah nanti dikonfirmasi, dilanjutkan. Kalau tadi dari radiologinya misalnya tadi tirat 4, berarti kita harus memastikan kita benar-benar dari mikroskopisnya dicari gitu, memang sudah ada mengarah keganasan atau belum, seperti itu. Ada tentunya sel-sel khusus yang tipikal yaitu khusus yang nanti mengarah dokter VI dan sejawat patologi anatomi bisa
menentukan bahwa oh ini informasinya apakah jinak atau ganas. Iya. Tapi menarik sekali ya dok tadi statementnya yang disampaikan dokter VI bahwa untuk biopsi ini sebenarnya tidak perlu di ruang operasi dan harus dibedah dulu. Jadi ada memang dua metode yang Sobat Muardi ini nggak perlu harus takut karena pada beberapa kondisi mungkin belum sampai diperlukan satu tindakan operatif tapi hanya untuk diagnostik, untuk menentukan saja sehingga mungkin hanya tadi diaspirasi atau ditarik jaringannya diambil untuk dilakukan pengecekan tadi ya sel-sel ganasnya ada atau tidak. Tetapi pada yang seperti apa yang memang harus dilakukan tindakan operasi dulu, kemudian tiroidnya diangkat, kemudian juga dilihat secara histo PA itu kalau mungkin ukurannya sudah sangat besar ya dokter VI ya. Jadi ukurannya besar, kemudian tanda-tanda keganasannya seperti mungkin berat badan turun, kemudian mengganggu saat menelan, kemudian juga suaranya sudah seperti penyanyi rock and roll ya, bisa diserak-serak basah atau bisa juga serak-serak kering ya. Nah ini tentunya mungkin dokter VI nanti ikut di dalam ruang operasi ya dok untuk di frozen section, jadi dibuka kemudian oleh dokter bedah onko diambil tiroidnya, kemudian dokter VI dan teman-teman patologi anatomi yang nanti melihat ya ganas atau tidak. Nah terus kira-kira yang jenis seperti apa dok yang itu tuh menunjukkan bahwa itu satu keganasan ya, yang jenis apa? Karena tiroid itu kan ada yang padat isinya, ada juga yang bentuknya cairan ya atau kista. Nah itu yang teman sejawat sekalian juga harus tahu karena isi ini mempengaruhi nantinya jenis ke arah keganasannya ya dok. Mohon penjelasannya dok. Ya, terima kasih dok. Jadi Sobat Muardi, kalau untuk benjolan di tiroid itu kita memang ada yang jinak atau ganas. Nah kalau benjolannya besar, memang kita tindakannya biasanya kalau nggak langsung seperti yang saya jelaskan tadi, bisa pakai yang dengan panduan USG. Nah ini kalau misalnya besar, jadi kan kita memang mau mencari area yang solid atau area yang padat gitu. Karena kalau tanpa panduan kan kita kadang di benjolan diambil ternyata yang keluar hanya cairannya seperti itu. Padahal di sisi cairan kemungkinan ada yang padat. Jadi kita di situ kita membutuhkan kolaborasi nih sama dokter Lukman ya dok. Jadi kita butuh panduan USG gitu untuk memastikan bahwa tidak ada area yang padat gitu. Atau kalau misalnya yang padat kita akan ngambil di area yang padat seperti itu dok. Nah kadang memang untuk presentasi keganasan atau enggak paling banyak memang kalau area padat memang kita curiga ke malignansi presentasinya lebih besar dibanding yang dia cairan atau kistik seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa memastikan dengan itu, jadi harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan di bawah mikroskop, dipastikan bahwa yang kita ambil tadi setelah di bawah mikroskop ternyata memang didapatkan sel-selnya yang tidak normal, yang tidak seharusnya tidak seperti itu bentukannya gitu, dan itu menandakan ini ke arah ganas atau dia jinak. Dan informasi itu disampaikan nanti oleh dokter Lukman ya, artinya dokter Lukman kan nanti akan melihat oh ini semuanya padat atau mungkin sebagian kista, sebagian juga solid, sehingga nanti dokter VI yang akan melanjutkan dari patologi anatomi terkait oh apakah ini nantinya perlu pada satu site, satu tempat saja, karena kalau mungkin yang mix atau yang bentuk kistik dan juga solid ini mungkin tidak bisa pada satu sisi saja ya dok, sehingga mungkin butuh dilakukan di sisi yang lain yang pastinya ini adalah tujuannya untuk diagnostik, menentukan apakah ini satu yang tumor atau yang jinak ataukah ini yang ke arah ganas ya. Ada pertanyaan sepertinya ini dok, kita bisa lihat dulu sambil nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi ini ada pertanyaan dari Hapsari Maheswari. Dok, apakah kalau benjolan karena tiroid itu berbahaya? Kemudian apakah benjolan tiroid ini seperti orang awam sebutnya sebagai gondongan ya dok? Nah ini mungkin dari dokter VI dulu mungkin ya dok? Iya. Terima kasih Mbak Hapsari. Ya, pertanyaannya ya, apakah benjolan di tiroid ini berbahaya atau enggak ya? Ya, memang itu tindakan yang pertama kita harus memeriksakan. Yang pertama tadi mungkin ke klinisi, ke dokter Eva, atau bisa ke dokter Lukman, ke radiologi untuk dilakukan pemeriksaan awalnya dulu. Ini memastikan dia benjolan di tiroid atau yang lain seperti itu dok. Karena seperti yang pernah disampaikan tadi bahwa kadang di tiroid itu tidak hanya tiroid yang membesar, tapi ternyata dia ada nodul atau dia ada ternyata perluasan atau
perluasan ya atau metastasis dari organ lain seperti itu. Jadi dia ada benjolan juga di situ gitu. Tapi ternyata dia bukan dari tiroidnya, tapi karena dari organ lain seperti itu. Jadi kita itu harus pastikan dulu. Nah, kemudian kalau sudah jelas memang ini tiroid, maka nanti dari klinisi, dari dokter Eva mungkin akan mengirim ke kami, ke patologi anatomi, ke lab patologi anatomi. Nah, di situ kami nanti akan melakukan pemeriksaan yang dibilang tadi aspirasi jarum halus atau FNAB. Nah, itu nanti di situ kita akan mengambil sampelnya. Kemudian diperiksa di bawah mikroskop, setelah itu kita lihat, kita periksa bahwa ini mengarah kemana, betul dari tiroid atau bukan, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memastikan kalau betul dari tiroid, apakah ini jinak atau ganas, seperti itu. Kalau untuk seperti gondongan atau enggak, mungkin nanti dokter Eva yang berhak. Kalau dari patologi anatomi seperti itu, dok. Ya, dok, tapi tadi cerita masalah dia bisa penyebaran itu kira-kira mungkin kalau tiroid sepertinya kalau penyebaran dari yang lain sepertinya jarang ya, dok. Justru dia menjadi yang primer. Jadi yang induknya justru di tiroid. Nah, kira-kira kalau induknya ini di tiroid, kisahnya dia nyebar kemana saja, dok? Kalau induknya di tiroid banyak banget sih, dok. Ininya kemungkinannya ya paling besar memang biasanya ke tulang seperti itu, ke paru, ke otak gitu, dok. Ya, paling banyak metastasenya. Ya, tapi tadi kita sampaikan Sobat Muardi bahwa tiroid itu bukan yang berbahaya sekali. Jadi artinya makanya kita selalu mengajak Sobat Muardi di acara Spill the Tea ini bahwa screening lebih awal tentunya itu akan sangat baik ya. Jadi dari awal terdeteksi sehingga tata laksananya akan dilakukan secara komprehensif dan tentunya nanti ini memberikan satu prognosis dan juga kesembuhan yang lebih baik ya, dok. Dan apa namanya, kenapa ini disebut tidak berbahaya? Karena bukan tidak berbahaya, artinya berbahaya tetapi memberikan respon yang tuntas atau baik ketika diterapi dengan komprehensif tadi ya, dok. Ini bisa berbahaya karena beberapa kasus bisa juga tadi kita punya beberapa kasus ternyata ukurannya besar, dia menyebar sampai membuat tumor nodul di mediastinum itu di dada yang menyebabkan pasien jadi kesulitan bernapas. Jadi kalau dibiarkan pun juga ini menjadi satu problem yang besar tentunya dan nantinya bisa menyebabkan satu gejala klinis yang akan tentunya menjadi lebih berat ya, dok. Gondongan iya sih, dok, karena memang ini bahasa awam yang lebih mudah ya kalau orang di daerah terutama Jawa ini seringnya nyebut kalau pembesaran tiroid itu namanya gondongan, sorry. Gondongan itu yang parotis ya. Jadi di sini ya Sobat Muardi, jadi berbeda. Gondongan itu kelenjar juga. Jadi tiroid ini kan kelenjar, organ kelenjar ya. Tetapi ada kelenjar lain nih yang juga bisa membesar, salah satunya di bawah lidah dan di samping. Yang biasanya membesar itu penampilannya bisa nggak simetris. Yang satu tipis kok, yang satu kok kelihatan lebih membesar ya, itu namanya gondongan, yaitu kelenjar parotis namanya. Jadi berbeda, gondok namanya, bukan gondongan ya. Oke, pertanyaan lanjutannya ini ada dari Mbak Endah Rahmawati, dok. Izin bertanya, dok, kalau saya penyintas rheumatoid arthritis, leher depan bawah ada benjolan, apakah benjolan itu ya, dok? Kadang terasa sakit. Nah, ini mungkin kalau dari radiologi gimana nih, dok? Benjolannya kan di bawah ya, di leher tapi di bawah. Nah, kemungkinannya apa saja nih, dok? Baik, terima kasih. Seperti yang dikatakan di depan tadi, ini Mbak siapa? Mbak Endah. Oh iya. Jadi memang untuk lebih pastinya Mbak Endah, alangkah lebih baiknya sih kalau di USG, dok. Jadi bisa tahu ya, memang kalau di situ bisa banyak untuk ininya, untuk kemungkinannya bisa dia itu tiroid. Jadi atau ibaratnya gini ya, dok, kalau pernah bilang posisi menentukan prestasi. Jadi kalau lokasinya itu di mana itu menentukan nanti ini sakitnya di organ apa, ini sangat menentukan. Nanti dari radiologi atau ultrasonografi ya, dok, yang menentukannya. Betul. Kemungkinannya apa, dok, kalau itu leher bawah? Leher bawah bisa jadi tiroid masih mungkin, dok. Kalau misalnya dia ada, kalau terlalu bawah memang tiroid kan tidak, cuma kita tidak bisa tahu kalau misalnya dia ada variasi anatomi, takutnya tiroidnya tumbuhnya yang agak ke bawah, jadi kita dan harus dipastikan. Yang lobus bawah ya, dok? Yang ke lobus bawah kan, karena kalau tiroid itu membesarnya juga bisa masuk ke dalam rongga dada gitu. Nah, kalau kemungkinan yang lain bisa juga karena di situ masih area drainase dari kelenjar getah bening, bisa juga dari pembesaran kelenjar getah beningnya gitu. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir daripada kita menduga-duga, dok.
lebih baik kita cek saja, habis itu malah langsung plong. Mungkin malah kadang biasanya seperti itu bisa dari penebalan dari soft tissue, atau misalnya ada sesuatu di luar juga bisa. Karena mungkin berat badannya nek jadi kelihatan gemuk ya. Beberapa kasus seperti itu. Jadi dia ngerasanya di sebelah sini lebih tebal, sebelah sini lebih tebal, ketika di USG ya hanya penebalan dari soft tissue. Dan Sobat Muardi tentunya jika ada benjolan ini tentunya kita juga cocokkan dengan aspek klinis ya Dok. Betul sekali. Jadi kalau Dok, misalnya tiroid ini tentunya harus dipastikan Sobat Muardi seperti penyampaian kita di sesi sebelumnya, bahwa apakah ini benjolannya dari tiroid, tentunya dipastikan gangguan fungsionalnya ada atau tidak. Kalau hipertiroid tentunya Anda berkeringat banyak, kemudian juga mudah lelah, kemudian tremor ya, tangannya ini sering gemetar, kemudian basah di telapak tangan, kemudian suka udara dingin ya. Kemudian kalau hipotiroid biasanya kalau hiper berat badannya turun nih, cenderung kurus. Kalau hipo biasanya gemuk, susah berkeringat, kemudian BAB-nya juga kadang jadi sulit atau konstipasi. Jadi tentunya ini bisa konsultasi ke dokter ya. Kemudian kalau secara pemeriksaan fisik atau istilahnya kalau payudara itu sadari ya, senam payudara sendiri, tiroid ini juga ada pemeriksaan screening yang sendiri secara mandiri. Jadi cukup dengan cermin, nggak perlu modal yang mahal-mahal. Cermin, Anda berdiri di depan cermin, jangan membelakangi cermin, jadi nggak kelihatan apa-apa itu. Jadi di depan cermin, lihat benjolannya, dan salah satunya Anda pegang dengan jari Anda 2 atau 3 jari, kemudian Anda menelan. Kalau benjolannya ini mengikuti dengan gerakan menelan Anda, tentunya ini dari organ tiroid. Kalau bukan, berarti kemungkinan tadi yang disampaikan Dokter Lukman ya Dok, bisa banyak sekali kemungkinannya. Oke, sudah terjawab sepertinya. Kemudian ini dari Mbak Wina Asri. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Selamat di tayangan perdana live streaming baru RSUD Dr. Muardi. Saya penggemar live. Bisa diturunkan lagi Mbak Mary? Oke, ya ini kursornya. Nah ini dia, ternyata Mbak Wina curhatnya cukup panjang, sebentar ya. Jadi penggemar berat nih untuk yang live streaming di Rumah Sakit Muardi. Mohon izin bertanya Dok, saya penyintas autoimun dengan SLE, Sjögren syndrome, kemudian rheumatoid arthritis, kemudian HNP spondylosis, colitis, IBD. Kemudian waktu saya dirawat Muardi di bulan November 2021 pernah dilakukan cek TSH dan FT3 dan FT4-nya. Hasilnya peningkatan FT4 sangat peningkatan, tapi T3-nya tinggi, TSH-nya ya tadi Mbak. TSH-nya dan FT3 serta FT4 diperiksa, hasilnya FT3-nya mengalami peningkatan, tapi FT4-nya sangat rendah. Akhir-akhir ini saya sulit menelan. Pada saat menelan saya raba ada sedikit benjolan di leher dan di belakang telinga bengkak. Apa itu saya bisa bermanifestasi ke gangguan tiroid atau dari Sjögren syndrome-nya nggih? Saya sering, bentar ini maaf Mbak Wina ya, ini pertanyaannya masih belum bisa total dibaca ya. Nah, ini saya sering brain fog, kemudian tremor berat, penurunan berat badan, dan juga sering anoreksia ya. Sepertinya Mbak Wina ini pernah join kita di acara tiroid yang sebelumnya juga nih. Mbak Wina ini selalu betul-betul Sobat Muardi setia ini kayaknya, karena selalu aktif ya Mbak Wina. Oke, jadi mungkin saya sedikit menjawab ya Dok. Jadi tadi Mbak Wina ada multiple autoimun ya, sindrom yang cukup banyak, yang manifestasinya tidak di satu organ, sehingga manifestasi ini bisa overlapping ya. Jadi tadi disampaikan kalau ada benjolan, jadi perawatan autoimunnya sudah dilakukan rutin, tapi kok ada benjolan. Kalau memang itu ada benjolan, kemudian tanda-tandanya karena memang ini sangat overlap tadi dengan gejala-gejala klinis yang lain, seperti tadi sering juga kayak brain fog tadi ya, karena SLE ini ada istilah cerebritis yang juga tentunya ini sangat mempengaruhi juga apakah memang dalam kondisi flare untuk SLE atau autoimunnya. Jadi tentunya ketika ada keluhan ini sebagai main of problemnya atau masalah primernya, tentunya itu yang harus dikonsultasikan dulu. Jadi terkait SLE-nya ini apakah memang sedang flare dengan gejala-gejala itu, butuh
terapi yang mungkin penambahan terapi atau kenaikan dosis, tentunya Anda konsultasikan ke Dr. Agus Joko atau ahli alergi imunologi. Kemudian terkait benjolannya, kalau dari aspek endokrin, tentunya nanti gejala-gejala fungsional, kalau itu tadi FT3-nya itu naik, FT4-nya turun ya, TSH sama F3-nya turun, FT4-nya naik. Jadi kalau gangguan fungsional itu apakah masalahnya di tiroid atau sentral, tentunya kita bisa lihat. Kalau itu TSHS-nya itu rendah, kompensasinya, kalau FT4-nya itu tinggi, TSHS-nya itu rendah, berarti ini satu primer. Jadi primer itu masalahnya memang di organ tiroidnya, karena kompensasinya masih berjalan. Jadi ketika PRIT4 yang sifatnya toksik ini tinggi, otomatis dia akan memberikan respon ke hipofise atau ke otak kita, bahwa untuk bahan bakunya jangan kebanyakan dong, ibaratnya begitu. Tolong diturunin ya. Hipotalamusnya otomatis TRH-nya akan turun, thyrotropin releasing hormonnya yang diproduksi oleh otak, kemudian juga nyuruh hipofisenya yang di bawahnya untuk thyrotropin stimulating hormonnya untuk diturunkan agar FT4-nya tidak menjadi berlebih. Ibaratnya begitu kalau penyebabnya di tiroidnya atau primer. Tetapi kalau masalahnya itu adalah di sentral, karena autoimun ini kan bisa juga manifestasi sampai sentral atau di otak, ini biasanya kebalikannya. Jadi kalau FT4-nya itu naik, kontrol regulasinya ini sudah error, sehingga dia nggak akan merespon. Sebenarnya tahu ini hipofise, hipotalamusnya kalau harusnya TSHS sama TRH-nya turun, tapi dia nggak mampu karena rusak, sehingga kadang-kadang TSHS-nya itu masih normal atau justru malah juga meningkat, harusnya kan turun. Jadi ini kalau melihat ini tentunya kita harus pastikan dulu ya Mbak Wina ya, termasuk nantinya juga dari radiologi, tentunya nanti akan melihat apakah memang ini benjolannya ini dari organ tiroid ataukah tadi kelenjar getah bening, karena ada di belakang telinga juga nih. Kalau di belakang telinga mungkin juga ada kelenjar getah bening yang juga tentunya perlu, apakah ini penyebabnya infeksi virus akut ataukah ini bakteri yang tentunya nanti butuh di cross check lagi ya Mbak Wina. Tapi yang jelas silakan nanti datang ke poliendokrin, salah satunya di penyakit dalam, kami di bagian divisi endokrin untuk kami coba lacak kembali terkait menyocokkan gejala klinis Mbak Wina dengan kemudian hasil USG-nya dan juga hasil TSHS dan PRIT3 dan T4-nya. Gitu Mbak Wina ya. Semangat sehat Mbak Wina, pokoknya tetap semangat dan selalu diberi yang terbaik prinsipnya ya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Dok. Ini selalu kalau acara Muadiwa ini Sobat Muadi selalu bersemangat ini meskipun pagi. Jadi dari Mas Beni Haryono, kalau benjolannya bisa gerak-gerak, apakah bahaya Dok? Wah ini Dok, masalah gerak-gerak. Kalau nggak gerak bahaya. Nah, kira-kira gimana Dokter PI? Kalau gerak ini, maksudnya gerak ini mungkin saat menelan masih gerak, bisa naik turun, atau istilahnya mungkin kalau dipegang itu bisa goyang, itu apakah berarti pertandanya masih baik atau yang terfiksir yang nggak bisa diapa-apain itu apakah memang itu yang ganas? Iya. Terima kasih Pak Beni ya pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya benjolan di leher, kemudian kita lihat kok masih bisa digoyang-goyang, mungkin itu yang maksudnya gerak-gerak ya Dok? Iya. Nah, kalau seperti itu presentasinya biasanya lebih ke arah jinak sih Pak, gitu. Cuman memang kita tidak bisa memastikan bahwa harus berarti gerak-gerak ya udah jinak, nggak saya periksa nggak juga gitu ye. Tapi karena dengan screening awal, dengan diagnosa yang tegak di awal, lebih awal gitu ya, diketahui diagnosanya di awal lebih dulu, lebih dini gitu, itu penata laksanaannya lebih bagus dibanding terlambat. Jadi kalau misalnya masih gerak, masih bisa digeser-geser nih, nah itu biasanya memang cenderungnya masih jinak dokter. Cuman memang kita harus tetap melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mulai dari radiologi dan kemudian patologi anatomi seperti itu. Kira-kira kalau yang gerak ini diajak goyang lagi tambah berbahaya nggak Dok? Iya. Jadi maksudnya begini, sering itu kan orang awam itu karena ada benjolan ini, siapa tahu nanti kalau dipijet-pijet jadi semakin hilang gitu, semakin apa ya, atau ditempelin apa gitu ya Dok. Mungkin punya resep menempel ini daun di belakang ini. Oh iya, biasanya dikasih gitu ya Dok, tumbukan. Nah ini kira-kira gimana Dok? Boleh nggak dipencet-pencet, misalnya itu tiroid gitu ya? Iya. Pencet-pencet, tambah digoyang lagi. Biar kan tadi kalau goyang tandanya jinak. Digoyangnya lebih kenceng gitu. Biar semakin jinak itu maksudnya. Gimana Dok? Kira-kira bahayanya apa itu Dok? Iya, jadi kalau misalnya kita sudah
ketahuan di awal, oh masih digoyang, justru masih pas begitu bisa digerakkan, sebaiknya segera diperiksakan. Jadi jangan ditambahin dikasih koyo atau dikasih misalnya seperti yang ini ya, jamu-jamu apa itu yang ditempel-tempel itu, karena nanti akan membuat diagnosanya jadi semakin banyak gitu kan dok. Misalnya dikasih koyo, ternyata alergi koyo, akhirnya dia malah bikin merah ya, iya bikin merah, iritasi, ulkus. Nah padahal jatuhnya harusnya cuman jinak aja, benjolan jinak, tapi karena ada ulkus jadinya nanti malah meradang dan seterusnya dan mengundang yang lain ya. Iya, mengundang yang lain karena goyang itu tadi dok, semakin digoyang. Semakin digoyang mengundang Semakin yang mengundang lain, yang dan tentunya lain. harus Iya. hati-hati ya dok. Iya Jadi dok. jangan sampai gemes terus dipencet-pencet kuat. Nah bahayanya adalah salah satunya manipulasi itu menyebabkan namanya tiroiditis dok. Iya. Jadi tiroiditis Jadi, itu peradangan iya, yang akan peradangan. terjadi pada organ tiroid yang tentunya ini menjadi keluhannya menjadi nyeri, Iya. kemudian merah ya, dan tentunya ini menjadi problem baru yang nantinya menambah masalah pada sebenarnya ringan jadi menjadi berat. Betul. Gitu. Oke, terus ini ada dari Grace Hill 82. Dok, saya perempuan tapi di leher ada benjolan kecil. Sudah ada 3 bulan ini, sering sakit untuk menelan. Periksanya ke dokter apa ya dok? Nah ini kalau saya izin jawab Ke ya dokter dok. Eva. Silakan, Dok. Ya, ini jadi benjolannya di leher kecil sudah 3 bulan. Nah ini tentunya butuh juga kami harus tahu nih benjolannya di mana nih. sebelah mana, Apakah gitu. betul? Karena kalau tiroid mestinya di depan dan cenderung di kita kan punya, kalau laki-laki ada Jakun. jakun ya, kalau perempuan pokoknya garis tengah leher lah. Nah kalau itu di kanan kirinya dan lokasinya agak di tengah itu biasanya sih dari tiroid. Tapi kalau lokasinya itu di pinggir, apalagi tadi di belakang telinga, karena kita punya ada 9 kelenjar getah bening yang ada di leher, tentunya ini juga akan berbeda. Nah kalau itu benjolannya ternyata misalnya itu tiroid, atau di tengah tadi yang mengikuti gerakan menelan, kemudian ada di tengah tentunya bisa ke penyakit dalam. Dan kalau ada gangguan menelan atau sering sakit ini tentunya kita bedakan, karena kalau sakit itu berarti kan di dalam ya, di dalam, sehingga perlu nanti kita harus periksa tuh di dalam tenggorokannya itu apakah nanti ada satu peradangan, satu infeksi atau namanya faringitis, laringitis ya yang terjadi, mungkin disertai gejala-gejala, ada nggak batuk, kemudian pilek ya, yang tentunya nanti silakan ke dokter penyakit dalam untuk kita lakukan beberapa pemeriksaan ini. Jadi tentunya kami menentukan dulu secara klinis dan pemeriksaan fisik, baru kemudian anjuran untuk pemeriksaan lanjutannya apa tentunya dari situ. Iya. Itu ya dok. Iya, Ada lagi mungkin kita coba lihat ya, sambil kita nunggu pertanyaan yang lain dok, sambil dibukakan. Nah dok, terkait ini dok, kalau biopsi itu kan ditusuk ya dok. Iya. Nah, otomatis kalau ditusuk kan menimbulkan ada luka ya dok. Iya. Nah kira-kira butuh perawatan khusus nggak lukanya itu ketika setelah dilakukan biopsi dok? Iya, iya. Terima kasih dok. Jadi untuk tindakan kita kan namanya aspirasi jarum halus dokter. Jadi memang aspirasi jarumnya yang kita pakai sudah sangat kecil gitu, halus gitu, kecil, sangat kecil. Jadi kita memang meminimalisasi adanya invasi, maksudnya untuk luka yang lebih lebar atau lebih luas seperti itu dok. Jadi setelah kita melakukan aspirasi, cukup kita tutup saja sudah. Biasanya memang tidak ada perlu penata laksana lebih lanjut, misalnya harus minum obat atau harus rawat luka, tidak perlu dok, karena memang yang dipakai jarumnya halus, jarum kecil gitu. Ya, oke. Mungkin kecuali saya tambahkan kalau pada orang-orang yang berpotensi lukanya sulit sembuh. Jadi misalnya pada kasus Sobat Muardi ternyata juga ada diabetes. Nah ini harus hati-hati, karena kadang-kadang ini dok, kita sudah mempredik seminimal mungkin lukanya itu kecil. Kalau ternyata itu gulanya tinggi, nah ini bisa menyebabkan biasanya ada satu resiko infeksi yang tentunya kami biasanya akan menyarankan untuk pemberian obat-obatan seperti antibiotik atau mungkin antiinflamasi, tapi dalam waktu yang pendek, jadi tidak terlalu panjang, sehingga karena apa tadi juga masalahnya ada komorbid ya, pemberat yang lain yang berpotensi jarumnya kecil tapi menimbulkan bekas luka yang kadang bisa menjadi luka. Jadi nggak usah takut ya dok, jadi sudah otomatis dokter ahli patologi anatomi ini sudah punya metode yang sangat luar biasa meminimalkan risiko, dan tentunya tadi tahapnya adalah harus dilakukan untuk mengetahui apakah ini ganas ataukah jinak untuk lanjutan tata laksananya pada pasien tiroid itu. Nah ini dok, ada pertanyaan nih dari Alfi Rahmadani 1985.
Dok, membedakan jakun dan benjolan di leher itu gimana, Dok? Kalau jakun sepertinya jelas ya. Jelas. Perempuan yang Kalau punya jakun. laki-laki ya, mungkin Dokter Lukman ya. Yang punya jakun. Gimana, Dok, menentukan jakun itu? Jadi untuk sebenarnya jelas ya. Jadi secara anatomi seperti yang dikatakan oleh Dokter Eva tadi, kalau jakun itu letaknya di daerah tengah atau midline dan di tengah juga antara atas dengan bawah. Dan dia seperti nanti lihat aja di bapak-bapak gitu ya, dia tuh keras terus tajam gitu ya, sudutnya itu tajam dan berada di tengah situ. Nah, kalau membedakan dengan benjolan, mungkin di sini maksudnya benjolan di tiroid itu tadi ya, Dok? Iya, Ya, mungkin kalau sekitar benjolan leher. di tiroid itu ya di area dekat situ juga, tapi dia biasanya membesar ke arah kiri kanan, sedang kalau jakun itu memang cuma di tengah begitu. Gitu. Ya. Dan apa namanya, kelihatan sih sebenarnya kalau itu, Dok. Ini karena perempuan kayaknya, Dok. Oh, Ya, iya. ini kan nggak punya jakun. Oh jadi iya, wajar kalau perempuan bertanya. betul betul. Jadi wajar karena nggak punya nanya, Nggih, Dok. nggih, nggih. Betul, Mbak Alvira. Tenang aja, pertanyaannya sudah luar biasa kok ini ya. Jadi Nggih. jakun tadi ya jelas bentuknya sangat khas ya, dan lokasinya di tengah, agak lancip ya, Dok. Nggih. Dan ini juga mengikuti gerakan menelan karena dia Betul. menempel ya di saat apa namanya menelan tentunya tadi, dan ikut bergerak. Jadi tiroid pun juga nempel di situ. Jadi kalau misalnya itu memang dari benjolannya dari organ tiroid, bisa juga di atas jakunnya karena lokasinya di ismus ya, Dokter Nggih. Pi, Nggih. benjolan tiroidnya, atau bisa juga di kanan kirinya. Kanan Jadi kiri. lokasinya tapi di terutama di sisi Leher, bagian depan. leher yang depan ya. Jadi kalau di belakang kayaknya lain lagi. Jadi posisi menentukan prestasi Betul. dan menentukan diagnosis tentunya ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin bisa kita buka. Oke, ini dari Agus Salim 80. Dok, untuk Screening. screening ini apakah bisa dijamin BPJS? Nah, nih? itu, Dok. Ini penting nih, buntut-buntutnya Iya. juga. Setelah itu juga bisa nggak nih secara Iya. asuransi ya? Betul. Iya, Saya pikir betul, kalau Dok. secara asuransi semua bisa ya, Dok, asal Betul. tadi mungkin asuransi ini betul-betul minta dasar diagnosisnya yang jelas. Jadi kalau misalnya seringnya kalau misalnya, Dok, saya nggak ada apa-apa mau screening, nah itu agak susah ya, Dok. Betul. Nggak ada Iya. benjolan, nggak ada tanda-tanda hipertiroid atau Iya. hipotiroid, tapi minta di screening. Nah ini kadang-kadang asuransi suka nggak mau ya, Dok. Tetapi kalau Anda memang ada gejala-gejala itu, tentunya sepertinya nggak ada masalah. Asalkan syarat-syarat asuransinya lengkap ya, Dok. Terlengkap, Jangan iya. sampai kakaknya hilang atau KTP-nya hilang. Ya. Oke, sepertinya nggak ada masalah ya. Kemudian dari Anissa Aprilin, Dok, TSH saya kemarin pasca operasi OP4, ini maksudnya apa nih ya? Pasca operasi TSH-nya 4. TSH-nya 4, Dok. Oh, sorry, Dok, TSH saya kemarin pasca operasi 4 maksudnya Iya. ya. Bagaimana biar angka TSH ini meningkat ya? Biar angka TSH ini meningkat. Oke. Ini operasinya operasi apa dulu nih? Operasi tiroid atau operasi yang lain? Kalau itu operasi tiroid, tentunya harus ditanyakan kepada dokter bedahnya. Apakah ini total tiroidektomi, jadi diangkat semua, ataukah mungkin hanya parsial atau hanya sebagian kecil dari tiroid yang nodulnya itu yang diambil. Ini sangat menentukan tadi, berhubungan dengan nantinya setelah itu menjadi hipotiroid karena organnya diangkat semua, otomatis organ tiroid ini nggak ada yang menghasilkan namanya hormon tiroidnya atau tiroksinnya, sehingga akan menjadi namanya hipotiroidism. Nah kalau yang diambil itu hanya sebagian, kemungkinan besar jaringan tiroid yang lain masih berfungsi dengan baik, tentunya masih mungkin terjadi yang namanya hipertiroid. Kalau hipertiroid, TSH-nya tadi rendah, di bawah normal, dan FT4-nya dia akan naik, itu kalau hipertiroid yang primer. Nah tentunya untuk merubah kondisi yang tidak seimbang ini, tentunya dibutuhkan beberapa obat-obat secara konservatif yang harus Anda konsumsi. Jadi silahkan bisa dikonsultasikan ke dokter ahli penyakit dalam bagian endokrin khususnya untuk bisa membuat hormon yang rendah ini agar TSH-nya naik, kemudian FT4 yang tinggi ini untuk bisa normal kembali, sehingga semuanya dalam timbangan yang normal atau seimbang ya, sehingga kondisinya akan menjadi stabil. Jadi mungkin itu ya, Dok. Iya, Dan Dok. kalau memang Anda diambil semuanya, berarti TSH-nya mestinya harus naik karena hipotiroid dan FT4-nya akan Betul. turun atau rendah, sehingga penggunaan obat seumur hidup kalau diangkat semua tentunya ini harus betul-betul
difahami dan memang demikian, karena ibaratnya pabriknya sudah nggak ada, ya otomatis harus diberikan seumur hidup ya. Oke. Kemudian ini Mbak Anissa juga tanya lagi, dok, saya pasca operasi di Muardi dengan diagnosis tiroid, kontrolnya 3 minggu setelah OP, kemudian cek darah hasilnya TSH-nya 4, FT4-nya tinggi. Untuk menormalkan sesuai tingkat standar TSH naik. Tadi yang saya sampaikan, jadi butuh obat-obatan yang dikonsumsi, obat anti tiroid untuk bisa naikkan TSH-nya, dan juga FT4-nya ini yang tinggi diturunkan sehingga timbangannya akan baik. Dan ini secara berkala Mbak Anissa harus cek juga hormon dan juga klinisnya harus dilaporkan ke kami. Jadi bukan berarti kalau tiroid itu sekali periksa langsung selesai. Nah ini enggak ya, jadi tentunya harus sabar, telaten ya tentunya dengan pengobatan ini, sehingga nanti akan tercapai namanya remisi atau betul-betul tiroid ini dalam kondisi yang stabil. Nah begitu. Terus ada makanan yang perlu dihindari atau tidak, dok? Terima kasih. Kayaknya makanan-makanan yang dari beberapa penelitian itu memang untuk gangguan tiroid ini berhubungan dengan beberapa mikronutrien. Jadi mikronutrien itu ini meliputi zinc, kemudian Fe ya, kemudian juga magnesium. Jadi mineral-mineral ini sebenarnya ada di makanan sekitar kita. Jadi kalau Anda makan dengan sehat, dengan organik, 4 sehat 5 sempurna, nggak usah khawatir, komponen mikronutrien ini tentunya akan tetap ada dalam makanan harian kita. Cuman yang jadi masalah di beberapa jurnal dikatakan gangguan tiroid ini sering sekali terjadi pada terutama makanan-makanan dengan banyak pengawet. Kemudian yang kedua, terlalu lemak jenuhnya ini terlalu tinggi, atau kolesterol yang jenuhnya terlalu tinggi. Karena kolesterol ini ada yang kolesterol baik dan juga ada kolesterol yang jahat. Jadi konsumsi makanan tentunya misalnya nih daging ya tentunya kita yang paling sehat adalah kita ambil khas dalamnya, tapi gajih yang mau ini bikin soto enak kayaknya enak ya dok kalau soto itu betul-betul wah berminyak dan wah itu rasanya sedap sekali, tapi ya sekali-sekali nggak apa-apa ya dok, tapi nggak boleh terlalu menjadi makan rutin yang kita konsumsi. Jadi artinya pola hidup sehat lah itu intinya ya, dan mengurangi fast food yang banyak pengawet, karena bisa dipastikan namanya makanan kok bisa tahan sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Otomatis kita bisa berpikir bahwa di dalam sediaan makanan ini tentunya ada penambahan sesuatu nih yang tentunya itu juga belum tentu baik untuk tubuh kita. Nah salah satunya akan terjadi tadi respon tubuh, regenerasi atau pertumbuhan yang nggak normal itu bisa terjadi dimanapun, bukan hanya di tiroid. Nah itu yang tentunya salah satu faktor risiko ya dok untuk terjadinya kanker yang memang harus kita waspadai, apalagi kalau ada genetik ya dok. Iya betul dok. Misalnya orang tuanya atau ada keturunan riwayat tumor di mana atau apa, nah ini bisa juga nih yang generasi berikutnya juga berpotensi. Jadi gitu Mbak Nisa. Terus kemudian di mana tadi ya? Sudah ya? Oke, terus ada pertanyaan dari si Rahayu 8774 nih, ada kode khusus nih dok. Kalau kita dulu apa dok itu yang pakai apa itu togel ya namanya. Kode khusus nih kok ini Sobat Muardi ini, wah ini ada ini kode khusus nih ya. Sri Rahayu 8774 di Muardi dari bulan Maret cuman diobservasi terus, tidak ada pengobatan sama sekali, dan akhirnya suami saya meninggal 7 hari yang lalu, innalillahi ya. Jadi tentunya ini masalahnya apa ya, ini yang perlu juga kita ketahui juga, ini apakah jangan-jangan bukan hanya masalah tiroid saja. Oh suami saya ada benjolan di leher. Oke. Kanan kata dokter cuman tumor langka dan tidak dikasih pengobatan. Oke, leher kanan ya kata dokter. Oke. Nah ini menarik tentunya, silakan nanti bisa dicoba untuk dilakukan konsultasi lagi ya dok. Karena berhubungan ini penting, karena kalau suaminya ternyata punya faktor risiko satu tumor yang cukup berbahaya, tentunya ini untuk screening putra-putranya nanti. Jadi tentunya harus kewaspadaan generasi anak-anak ini atau putra dari Ibu Sri Rahayu ini yang tentunya nanti perlu diwaspadai. Karena keterangannya kurang begitu jelas, jadi kalau leher benjolannya di leher kanan ini masih banyak kemungkinan. Jadi kalau sampai menimbulkan kematian, ini tentunya ada banyak hal ini ya dok. Jadi apakah mungkin ada benjolan di leher kanan, satu,
TBC juga bisa dok di Bisa, situ ya, bisa, jadi Dok. bukan hanya tiroid, tadi TBC kelenjar itu sering Lymph kami node. dapatkan, jadi Oke. ada satu benjolan ternyata itu adalah TBC yang kelenjar getah bening, yang ini juga bahaya, artinya kalau tidak diobati juga potensi menyebabkan efek ke organ yang lain. Yang kedua, ada nggak nih masalah dengan gangguan penyakit metabolik yang lain, misalnya hipertensi, diabetes yang juga mestinya mungkin belum terscreening atau memang sudah ada. Jadi mungkin perlu ada diskusi lagi Jif, yang dengan data yang lebih lengkap, yang nantinya mungkin kita bisa membantu untuk bisa penyebabnya kira-kira apa dari suami yang meninggal. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, cukup banyak nih. Danica ya, izin bertanya dok, untuk pasien yang sulit berbaring, artinya saat berbaring itu sesak, apakah ada pilihan lain untuk pemeriksaan radiologi untuk leher atau tiroid? Jadi kayaknya ini pasiennya betul-betul nggak bisa tidur dok, malah justru harus duduk ya. Enggak, kalau itu tidur ya dok, kalau pemeriksaan mandirinya duduk, tapi kalau tiroid mungkin harus berbaring ya dok. Nah ini kira-kira ada satu solusi nggak dok kalau pasiennya nggak bisa berbaring itu? Baik, jadi Mbak Dangica ya, Mbak apa mas nih? Ya itu. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak bisa berbaring atau pada saat berbaring sesak, jadi pemeriksaan radiologinya justru satu-satunya yang bisa dan hasilnya baik malah USG dokter. Jadi untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa berbaring, kalau misalnya dia masih bisa setengah duduk gitu, kita bisa bantu pada pemeriksaan setengah duduk. Ataupun kalau misalnya pasiennya tidak bisa sama sekali, cuma bisa duduk, itu tetap bisa dilakukan pemeriksaan dengan posisi duduk bisa dokter. Dan mungkinnya gitu. dengan oksigen ya dok? Dengan betul. Oksigennya, kalau memang. Karena kalau untuk pemeriksaan tiroid yang penting pasiennya bisa bekerja sama untuk istilah Jawanya itu ndangak, jadi cuma untuk membuka ruang di daerah leher untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi nggak sangat bisa ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Oke Mbak Danisa, nggak ada masalah dan silahkan aja kalau memang itu penting ya dok, bisa tetap dilakukan dan disampaikan. Jadi disampaikan bahwa kalau berbaring sesak sehingga dokter akan memposisikan dengan nyaman tentunya untuk pasien dan bisa dikerjakan untuk terkait screening tiroidnya ya dok ya. Oke, kemudian dari sudah ada lagi mungkin. Nah tadi dok, jadi kalau misalnya saya nanya nih dokter Lukman, jadi kalau misalnya itu tiroid, apakah memang hanya dilakukan USG saja dok, atau sebenarnya ada screening pemeriksaan yang lain dok selain USG? Jadi kalau untuk pemeriksaan di radiologi kan banyak ya dok. Dari X-ray juga kita biasanya kalau zaman dulu untuk membedakan ini, jadi ditemukan ada lesi yang besar di leher, kemudian dilakukan pemeriksaan X-ray zaman dulu itu untuk melihat ini sumbernya dari tiroid atau bukan. Nah, biasanya kita lihat nanti bisa kelihatan di situ. Jadi dia istilahnya itu mendeviasi trachea. Jadi tracheanya karena dia ada di tengah-tengahnya, jadi kalau ada pembesaran dia biasanya bergeser. Kemudian juga ada pemeriksaan lain dok, sebenarnya ada CT scan juga, kemudian juga MRI. Tapi MRI itu biasanya dipilih pada pasien-pasien dari rekan kita sejawat bedah onkologi dok, yang akan melakukan operasi. Jikalau beliau-beliau itu ragu ini benjolannya itu sudah istilahnya infiltrasi, jadi sudah nempel kemana-mana, nah itu biasa dilakukan MRI dok, untuk melihat apakah benjolannya itu masih istilahnya masih berkapsul bagus atau dia sudah masuk kemana-mana, jadi untuk menentukan nanti kira-kira operasinya itu seperti apa dokter. Kemudian kalau untuk CT scan dia bagus tadi untuk melihat misalnya ada metastasis ke tulang, kemudian ada ke organ-organ lain seperti paru-paru dan lain-lain. Gitu dokter. Kalau untuk ini dok, kedokteran nuklir apakah sudah ada di Rumah Sakit Muardi dok? Dan salah satunya kan tiroid juga sangat, dia akan bisa tervisualisasi dengan salah satunya dengan iodin dengan sidik tiroid ya dok? Betul itu apakah sudah ada di Rumah Sakit Muardi, dan tentunya apakah itu harus dilakukan ataukah sebenarnya kalau tidak ada pun juga kita tetap bisa mendiagnosis dengan tepat tentunya. Jadi untuk kedokteran nuklir di sini kebetulan kita juga ada rekan-rekan dari kedokteran nuklir, ada dokter Agus dan dokter Ica. Nanti juga mungkin akan ikut diskusi di sesi-sesi berikutnya ya dokter ya. Insya Allah untuk tahun ini kabarnya untuk
alat itu pengadaan alat tahun ini dokter, dan mudah-mudahan untuk tahun depan sudah bisa mulai untuk beroperasi dokter. Ya, jadi akan banyak yang bisa dilakukan ketika alat itu ada ya terkait dokter, aspek betul. dari kedokteran nuklir, karena Nggih. tiroid ini termasuk satu organ atau termasuk satu tumor yang dia memberikan respon yang baik pada beberapa kondisi, terutama untuk yang ke arah ganas ya dok. Betul. Dengan nuklir yang tentunya nanti ke depan semoga kita bisa mengembangkan untuk lebih lengkap di rumah sakit Muardi ini ya dok. Insya Allah. Ya, oke. Terus kemudian ada pertanyaan lagi. Oh, ini yang tadi. Oh, tadi yang Mbak Sri Rahayu tadi diagnosisnya neurofibrom, DD, MPNST. Oh, ya, oke. Ya, jadi ada memang beberapa kemungkinan ya dok, karena mungkin tadi. Jadi kalau tiroid ini memang kalau itu benjolannya ada, tentunya tidak semuanya harus diangkat. Jadi sekarang ini modalitasnya cukup berkembang, jadi pilihan terapinya kalau memang tidak ada gangguan fungsional hormonnya, artinya hormonnya itu normal, tentunya pilihannya memang yang pertama adalah dengan dievakuasi tumornya atau diangkat. Dengan berbagai resiko, salah satunya adalah terjadi hipotiroid, yaitu yang perlu harus kita antisipasi. Tapi juga ada modalitas yang lain dok, jadi namanya radiofrekuensi ablasi atau termoterapi yang juga akan kita kembangkan di rumah sakit Muardi, yang itu dengan satu jarum yang akan dimasukkan dan dialirkan ada satu frekuensi khusus yang tujuannya untuk mematikan dari sel-sel folikel tiroidnya. Kemudian juga modalitas yang lain salah satunya adalah dengan kedokteran nuklir ya dok. Betul, pada kondisi keganasan mungkin tidak dilakukan, artinya dilakukan tindakan operasi terus kemudian ditembak dengan iodin, di mana iodin ini sangat sensitif ya dok dengan sel-sel folikel tiroid. Jadi insya Allah nggak akan nyasar ya dok. Larinya pasti ke situ. Ya, jadi larinya dia kayaknya friendly banget dengan yang namanya tiroid. Jadi ketika itu iodinnya diminum ya dok, diminum itu nanti otomatis dia akan menembak, ibaratnya akan mencari yang namanya folikel tiroid untuk dimatikan. Nah jadi memang tadi kenapa kok nggak diangkat-angkat gitu, tentunya ini tadi juga harus dipastikan jangan-jangan mungkin secara karakteristik benjolannya itu tiroid yang mungkin bukan ganas. Karena kami selalu menyarankan kalau selama itu tidak ganas ya kita pertahankan tiroidnya. Kenapa? Karena ternyata secara fungsional dia masih berfungsi dengan baik. Jadi memang tidak perlu dilakukan diangkat. Jadi tentunya ini juga perlu diklarifikasi kembali, artinya tidak diapa-apakan itu maksudnya mungkin tidak diangkat karena mungkin secara fungsi hormonnya masih baik. Dibandingkan diangkat nanti potensi harus mengkonsumsi hormonnya seumur hidup. Jadi mungkin itu Bu Sri Rahayu, dan tentunya perlu juga dilacak terkait beberapa faktor yang lain ya dok yang menyebabkan tadi ada timbulnya mortalitas pada suami ibu Bu. Kemudian apakah ini sebagai tumor yang langka, neurofibrom, DD, MPNST. Jadi memang beberapa tumor ini memang istilahnya mungkin memang tidak banyak terjadi. Mungkin dari aspek patologi anatomi dok bisa membantu menjelaskan ini. Jadi neurofibrom dengan curiganya MPNST, apakah memang ini satu karakteristik tumor yang jarang ataukah bagaimana dan berpotensi memang menjadi satu kegawatan yang lain? Jadi untuk neurofibrom dan MPNST itu memang dia keganasan, bukan keganasan ya, dari tumor yang berasal dari sel saraf gitu ya, dari persarafan. Nah untuk menyebabkan kalau untuk jenisnya, kalau neurofibrom masih jinak dok, kalau MPNST memang sudah mengarah ke sana. Tapi kan ini masih di DD, jadi masih kemungkinan ada kemungkinan ke arah jinak dan kemungkinan ke arah ganas. Dan itu memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Kita misalnya untuk dari histopatologinya, dari pemeriksaan anatominya kita memastikannya biasa dengan pemeriksaan imunohistokimia. Jadi memastikan memang dia banyak proliferasi atau banyak mengarah ke ganasan atau bukan gitu. Terus untuk menyebab kelangkaannya ya memang kalau dibanding dengan tumor-tumor yang lain, misalnya dibanding dengan tiroid ya memang jauh sekali dok, sangat jarang memang untuk neurofibrom dan MPNST seperti itu. Tapi untuk apakah dia menyebabkan tadi misalnya dengan mortalitas, nah itu
harus banyak lagi yang perlu butuh data dilengkapi, lain ya yang perlu data-data yang dilengkapi. lain harus kita lihat lagi juga Bu. Jadi tidak hanya dengan diagnosa ini kemudian oh kalau kena ini berarti sudah nanti ujungnya ini, tidak bisa begitu juga karena kita harus melihat juga gitu sudah ada penyebaran atau belum, terus kemudian memang ada gangguan fisik di organ lain atau tidak, itu harus disampaikan juga seperti itu sudah. Ya, oke. Jadi itu ya penjelasan dari kami, Bu Sri Rahayu mungkin bisa membantu sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Kemudian juga ini Dok, terkait ini benjolan di tiroid ini, jadi tadi ada yang kista, ada juga yang solid ya Dok tadi itu. Kalau secara anatominya itu bentuk cairan, itu biasanya kan jinak ya Dok. Jadi mungkin tidak perlu diangkat. Tapi berapa kista ini sifatnya dia irreversible, artinya kembali timbul lagi. Sehingga kadang-kadang kami melakukan namanya aspirasi kista. Jadi kami ambil cairannya, kemudian kami kirim ke dokter VI untuk dilihat apakah ini murni koloid atau struma koloides ataukah apa, dan ada tadi termasuk radiofrekuensi ablasi ini memberikan respon yang bagus untuk bisa mematikan sel folikel yang terlalu aktif untuk menghasilkan cairan ya atau kista tadi, sehingga nggak perlu khawatir di rumah sakit Muardi sudah lengkap ya Dok. Lengkap, kemudian juga dokter ahlinya sudah sangat luar biasa. Insya Allah kami bisa memberikan pelayanan tiroid yang terbaik, dan juga tentunya tujuannya adalah untuk kesembuhan dan kebaikan dari pasien. Dok, nggak boleh lupa nih Dok, jadi kita ini ngobrol-ngobrol ini ngerumpi yang baik ya. Jadi ini saingan sama insert atau yang lain ya, tampilan yang lain ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol ngerumpi ini tentunya ada rekamannya Dok. Jadi rekamannya nanti ada di live streaming hari ini, kemudian bisa dilihat kembali di mana Dok? Bisa dilihat kembali di mana? Bisa di Facebook, dan juga di YouTube RSUD Dr. Muardi. Ya, ingat ya Sobat Muardi, ternyata tampilan kita, ngobrolnya kita hari ini bisa diulang kembali untuk dilihat. Terus jangan lupa kita juga harus bagaimana Dokter Vivi? Jangan lupa like, subscribe ya. Like, follow, and subscribe. Kayaknya sudah biasa ya. Share juga ya. Terus akun media sosialnya juga ya, jangan lupa untuk dibuka, di follow, kemudian di like dan subscribe di Facebook, kemudian Instagram maupun di YouTube-nya. Selalu bergabung dengan acara kami. Nah, tentunya informasi kami setiap saat akan sangat bervariasi dengan tentunya di bidang kesehatan dari layanan kami Rumah Sakit Dr. Muardi untuk memberikan informasi yang terbaik. Dan di Spill the Tea for the Thyroid ini tentunya Sobat Muardi nanti jangan lupa Kamis minggu ketiga ya Dok. Nanti kapan-kapan kita join lagi Rumpi ya Dok untuk sesi berikutnya, dan nantinya tentunya topik-topiknya juga didatangkan dengan berbagai ahli. Jadi nanti jangan khawatir, nggak akan pernah bosen deh ya. Jadi informasinya akan secara berkelanjutan, dan kami juga tentunya mengharapkan Sobat Muardi untuk selalu bisa berpartisipasi dan join dengan kami ya. Oke, sebagai penutup ini kira-kira ada key of message apa ini dari Dokter Lukman terkait dari aspek radiologi untuk kasus tiroid ini Dok? Kalau saya malah pesannya secara umum itu Dok, kalau menemukan kelainan yang dicurigai kelainan di tiroid itu tidak usah panik, tidak usah khawatir, langsung deteksi sedini mungkin. Kalau bisa ke Muardi ya Dok ya, karena insya Allah nanti di tahun depan juga kita sudah ada bagian nuklir sudah lengkap sekali. Karena juga untuk tiroid ini walaupun tadi sudah disinggung dia keganasan, tapi dia tuh sebenarnya baik gitu Dok. Jadi kalau sedini mungkin dia bisa tertangani dengan baik. Jadi semakin cepat ketemu, semakin cepat terdiagnosis, insya Allah aman semua Dok. Ya, dari Dokter Pi mungkin Dok, bisa sedikit menambahkan. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk Sobat Muardi, misalnya dapat pengantar, harus ke laboratorium patologi anatomi, tidak perlu gusar atau takut bagaimana, karena di sana nanti kita hanya melakukan tindakan yang minimal. Kita hanya menggunakan jarum yang kecil, kita hanya mengambil sampel sedikit saja untuk untuk mendapatkan diagnosa yang definitif seperti itu. Jadi karena seperti yang disampaikan Dr. Lukman tadi, bahwa semakin cepat diagnosa itu kita dapat, semakin bagus hasilnya seperti itu. Jadi tidak ada penyebaran atau keterlambatan penanganan seperti itu. Jadi nanti setelah dari kami ada hasil, kami akan sampaikan ke klinisi, ke Dokter Eva, dan kemudian akan dilakukan tindakan selanjutnya. Jadi tidak perlu khawatir gitu kalau misalnya ada benjolan,
segera aja dilakukan pemeriksaan seperti itu. Ya, dan tidak artinya tidak harus dilakukan pengangkatan, dan tentunya Iya. kalaupun perlu diangkat, kita juga punya ahlinya di sini yang sudah sangat profesional, Iya, betul. dokter ahli bedah, onkologi yang juga sudah mahir di bidangnya, dan juga bidang-bidang yang lain. Jadi Sobat Muardi kayaknya kalau ke Muardi ini lengkap ya untuk Lengkap. tiroid, sehingga nggak usah lari kemana-mana dan bingung harus pergi keluar kota selain Solo. Iya. Karena memang di tempat kita Solo katanya kan the spirit of The Java ya. spirit of Jadi Java, betul. kita juga punya di Rumah Sakit Muardi yang Iya. cukup lengkap. Ya. Oke, terima kasih Dokter Lukman, terima kasih Dokter VI yang Terima kasih, sudah Dok. menyampaikan informasi yang sangat luar biasa kepada kita tentang tiroid, dan tentunya Sobat Muardi jadi lebih paham, dan nanti Sobat Muardi ini menjadi duta-duta informasi yang benar, jangan sampai keliru ya Dok. Iya. Karena kalau kita nggak ngadakan ini, nanti informasi yang didapat bisa keliru. Tentunya ini menjadi satu tambahan yang penting. Dok, kita akan tutup dan semoga bermanfaat. Jangan lupa Dok, spill the tea for thyroid itu seperti kupu-kupu, jadi kita ucapkan selamat pagi, semangat pagi, dan selalu join di spill the tea for thyroid. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. wabarakatuh.